Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-111. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao setelah mengaktifkan formasi elemen api di dalam tablet alam ilahi, ia memanggil semua bawahannya untuk berkumpul, membentuk formasi. Yun Xiao mengangkat bendera yang ia menangkan kemudian berteriak. Sebelum melakukannya, mereka akan menikmati pesta Primordial Stone terlebih dahulu. Semua orang sekali lagi bersorak, menyanjung dan mengagungkan Lord kita, Lord Yun Xiao yang tak terkalahkan. Yun Xiao mengeluarkan bendera kecil lainnya, matanya bersinar. Itu adalah bendera perang Tianluo yang dia menangkan dari asosiasi alkemis. Meskipun rusak parah, itu adalah artefak asli tingkat 9 di tangan Master Ge Xiangqian. Benda itu hanya memiliki nilai penelitian, tapi Yun Xiao dapat melihat bahwa bendera pertempuran belum rusak. Dengan kemampuannya, dia secara alami memiliki cara untuk mengaktifkannya. Karena itu juga merupakan formasi atribut api. Itu yang paling cocok untuk ditambahkan ke formasi domain api. Karakter emas berkedip di matanya dan melesat ke udara, tercermin pada bendera perang api Tianluo yang berkobar dan ditembakkan. Pola compang-camping pada bendera ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, dan kemudian perlahan-lahan memuntahkan cahaya merah menyala. Seluruh bendera pertempuran seolah terbakar di udara, seolah-olah akan berubah menjadi abu. Namun hal yang mengejutkan adalah bahwa api tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga tumbuh semakin besar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan api, berhembus dan menyelimuti semua seniman bela diri. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, Yun Xiao dengan cepat mengukir array di udara. Dengan kilasan tangannya, array susunan kecil terkondensasi di udara dan membentuk pola yang lebih besar, yang kemudian dilemparkan ke lautan roh Qi. Formasi itu terbang ke dalamnya dan segera berubah menjadi cahaya keemasan yang menyebar. Segera itu menyelimuti seluruh lautan energi spiritual dan menekan kebocoran energi spiritual. Yun Xiao yang masih melayang di depan mereka mengatakan, sekarang ia akan mengajari mereka teknik menggunakan bendera. Kultivasi mereka terlalu lemah, jadi mereka membutuhkan kekuatan gabungan dari 3.600 orang untuk menggunakannya. Saat Yun Xiao berbicara, satu demi satu simbol yang tidak jelas terkondensasi di udara dan tidak menghilang. Tidak ada gelombang suara yang dikirim, tetapi itu membekas di hati setiap prajurit. Karakter-karakter menembus dahi semua orang tanpa permisi. Tentu saja itu mengejutkan semua orang. Mereka merasakan adanya yang aneh dengan tubuh mereka semua. Yun Xiao mengatakan bahwa ia telah memberitahu kepada mereka teknik jiwa miliknya. Sekarang mereka akan mempraktikannya bersama. Duan Yue yang sangat terkejut dengan rangkaian gerakan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukanlah teknik seorang prajurit, tetapi teknik seorang dewa. Duan Yue juga benar-benar tercengang saat melihat Yun Xiao. Yun Xiao tidak menyerap Qi primordial, tetapi menelannya secara langsung. Dan yang mengejutkannya lagi adalah, tubuh Yun Xiao mulai bersinar dengan cahaya penerobosan. Dia perlahan naik ke level Martial Lord bintang 5. Di bawah bimbingan Yun Xiao, ribuan orang mulai berkultivasi dalam diam. Seluruh lautan energi spiritual menutupi wilayah api, yang radiusnya ribuan mil. Segera formasi pada bendera yang berkobar menyebar dan tumpang tindih dengan formasi kuno wilayah api saling memberi makan. Setelah melakukan semua itu, Yun Xiao tersenyum mengatakan dengan tatapan yang sangat santai, ini akan menarik. Bahkan jika ia berada di luar, ia dapat langsung menggunakan kekuatan bendera perang api itu. Ia sangat menantikannya. Duan Yue menelan ludah dan melihat lautan api yang mencapai langit. Jika dia melepaskannya, kekuatannya tidak terbayangkan. Ia menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Yun Xiao mendongak mengatakan, seharusnya ini adalah 7 hari telah berlalu. Ia akan pergi ke Pulau Qianghua.
Yun Shao tidak menunggu lagi, segera keluar dari tablet alam ilahi dan mengeluarkan kapal Tiger King, membawanya menuju Pulau Qianghua. Pembukaan Gunung Meru sudah dekat, dan perebutan tempat sudah mengejutkan semua orang. Semua pasukan tanpa Martial Emperor tidak dapat memperoleh tempat yang dialokasikan, dan mereka harus berjuang untuk mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, hampir semua murid luar biasa dari pegunungan selatan berkumpul di sisi Mingxin, menunggu kompetisi brutal. Jika bukan karena para master yang dikirim oleh beberapa pasukan besar untuk menjaga ketertiban, itu pasti sudah berantakan. Namun beberapa konflik dan gesekan kecil tidak dapat dihindari. Di aliran sungai banyak kapal-kapal berlayar. Banyak orang berbincang banyak hal. Salah satu di antara mereka, pria berbaju biru, mengatakan, ada begitu banyak master yang datang. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Yang lainnya, pria berbaju kuning, meminta untuk tenang. Lagi pula, semua keluarga tersembunyi itu sudah keluar. Tidak heran jika ada beberapa master. Pria berbaju biru menggumam kesal. Mengapa ia tidak tahu jika ada begitu banyak ahli di wilayah selatan? Mungkin ada ahli dari 3 daerah lain yang bercampur. Yang lainnya menanggapi bahwa sulit untuk mengatakannya. Mereka melihat salah seorang dan mengira mungkin orang itu adalah yang berada di ranah Martial Grandmaster. Pria berbaju kuning tertawa mencibir. Apakah ada seorang yang berada di bawah usia 50 tahun berada di ranah Martial Grandmaster? Karena pembahasan itulah, mereka berakhir membicarakan tentang pertarungan di arena Golden Crow. Pria berbaju biru menceritakan bahwa ia mendengar seorang pemuda berusia 15 tahun menghabisi seorang Martial Grandmaster dengan lambaian tangan. Itu benar-benar mengejutkan. Pria berbaju kuning menimpali. Cerita itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa seorang berusia 15 tahun menghabisi seorang Martial Grandmaster bahkan dengan lambaian tangan saja? Pria berbaju kuning tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Pria berbaju biru terlihat kesal. Apakah masih tidak percaya dengan cerita itu? Di tempat kejadian ada ratusan ribu orang yang menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Pria berbaju kuning masih tertawa mengatakan ia percaya. Namun itu hanyalah gurauan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara seseorang yang menanyakan apa yang mereka tengah bahas, sepertinya menarik. Pria berbaju kuning dan biru terkejut karena orang itu tiba-tiba saja datang. Pria dengan menengguk minuman enak di mulutnya, duduk di ujung perahu kecil yang pria berbaju kuning dan baju biru naiki. Pria itu memiliki perawakan besar dan rambut panjang dikepang. Pria itu mengatakan, baru saja pria berbaju biru mengatakan adanya seorang remaja berusia 15 tahun menghabisi seorang Martial Grandmaster hanya dengan lambaian tangan, bukan? Pria berbaju biru dan kuning sedikit ketakutan menanyakan siapa pria itu. Pria itu mendecih yang kemudian memperkenalkan diri. Dirinya adalah Luo Qingyun dari Kekaisaran Jiangxiang. Ia sangat tertarik dengan remaja 15 tahun itu. Ia meminta untuk menceritakannya lebih lanjut. Pria berbaju biru merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Meskipun Luo Qingyun tersenyum, dia tampak lebih dingin dari es. Dia dengan cepat mengatakan kepadanya apa yang dia ketahui. Pemandangan seperti itu terjadi di seluruh Danau Brightheart. Hanya dalam beberapa hari, puluhan ribu orang telah berkumpul di seberang kerumunan. Di sisi lain Danau Brightheart, ada sebuah bangunan sementara. Itu memiliki aura yang luar biasa. Tetapi hanya kekuatan utama yang memimpin kompetisi yang memenuhi syarat untuk masuk. Dibandingkan dengan bagian luar yang bising dan ramai, bagian dalamnya jauh lebih damai dan luas. Menghadap hamparan air dan danau yang luas, itu sangat menyenangkan. Seorang pria menyeruput teh dengan ekspresi tenang dan tiba-tiba tersenyum bertanya. Dikatakan bahwa seorang jenius muda tak tertandingi muncul di kota Shangyang. Dia baru berusia 15 tahun. Tapi dia menghabisi seorang ahli Martial Grandmaster bahkan tanpa menyisakan tubuhnya. Apakah ada hal seperti itu? Yang diberi pertanyaan tidak lain adalah Xinpi. Seorang dengan rambut pirang menanggapi, apakah itu bercanda? Rumor itu hanya dibesar-besarkan saja. Bagaimana bisa dipercaya? Pada usia 15 tahun, bahkan jika seorang itu sudah berkultivasi di dalam rahim ibunya, dia akan dianggap jenius jika dia bisa mencapai ranah Martial King. Menghabisi seorang Martial Grandmaster dengan lambaian tangannya, apakah itu dapat dipercaya? Diakhiri dengan tawa. Seorang pria yang menyeruput teh tadi adalah Zhou Yu,
anggota keluarga kerajaan Tianxian. Chuyu mengatakan, itu belum tentu benar. Beberapa junior yang lebih berbakat, dengan dukungan beberapa teknik seni bela diri super dan senjata tingkat Suan, mungkin dapat menghabisi seorang martial grandmaster jika mereka lengah. Adapun apa yang terjadi hari itu, mereka masih membutuhkan Shinpi untuk mengkonfirmasinya agar dapat dimengerti. Seorang pria dengan rambut pirang yang menimpali perkataan Chuyu adalah Huo Shen, keluarga kerajaan kekaisaran Tianxian juga. Huo Shen mencoba untuk mendesak Shinpi menceritakan kejadian yang sebenarnya. Shinpi mengatakan dengan ringan, ini tidak seaneh yang dikatakan legenda. Itu hanya pertarungan antar generasi muda. Belakangan, para tetua tidak tahan lagi dan mengambil tindakan. Pria muda itu hanya bertukar satu jurus dengan seorang martial grandmaster. Chuyu penasaran dengan hasilnya mendesak untuk Shinpi segera mengatakannya. Chuyu tampak sangat prihatin dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Shinpi tersenyum sedikit, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keseriusan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa eksistensi yang sangat kuat di antara generasi muda yang berpartisipasi dalam kompetisi. Yang paling membuatnya khawatir adalah kompetisi akan segera dimulai, tapi Yonshao belum datang. Shinpi tidak serta-merta menjawabnya. Ia malah menanyakan balik pada Chuyu untuk menebak hasilnya. Menurut mereka, apa yang akan menjadi hasil dari seorang pemuda berusia 15 tahun yang bertukar serangan dengan martial grandmaster? Chuyu mengutuk dalam hatinya, tapi dia masih tertawa dan membenarkan apa yang dikatakan Shinpi. Shinpi menatap ke depan menunggu kedatangan Yunshao dengan was-was. Shinpi melanjutkan, Kekaisaran Tianxian telah menghasilkan banyak orang jenius dalam beberapa tahun terakhir. Shinpi menyipitkan matanya dan melanjutkan sembari tersenyum. Ia samar-samar dapat merasakan bahwa ada seorang martial grandmaster di antara generasi muda di luar. Itu benar-benar membuatnya terkejut. Chuyu tertawa mengatakan tentu saja tidak. Ada banyak junior yang kuat di luar sana. Kemungkinan besar dia adalah seorang ahli dari kerajaan musuh. Huo Shen mengguncang lengan bajunya dan berdiri dengan malas. Dia mendengus meminta untuk Chuyu berhenti berpura-pura. Mereka bertiga adalah Martial Emperor bintang 7. Bagaimana kekuatan junior di luar ini bisa lepas dari pandangan mereka bertiga? Murid bernama Luo Qingyun setidaknya harus menjadi seorang Martial Grandmaster bintang 3, bukan? Nah, di sini udah dikonfirmasi bahwa Shinpi berada di ranah Martial Emperor bintang 7. Chuyu tersenyum sedikit dan jejak kebanggaan melintas di wajahnya. Dia kemudian tersenyum mengatakan bukan dirinya yang berpura-pura, tapi Huo Shen lah yang berpura-pura. Di negara Huo Shen memiliki setidaknya 3 Martial Grandmaster, 2 orang bintang 1 dan 1 orang bintang 2. Bukankah begitu? Adapun Shinpi, di Kekaisaran Dust Flame ada seorang yang akan mencapai Martial Grandmaster bintang 3. Huo Shen berdengus tidak setuju. Ia mengatakan apa gunanya memiliki banyak orang. Bahkan jika 3 orang Martial Grandmaster dari negaranya bergabung, tidak akan bisa melawan Luo Qingyun. Chuyu tertawa. Ia hanya mencari kuota kali ini. Ini tidak seperti mereka sedang bertengkar. Apa gunanya menjadi kuat? Kuncinya tetap keberuntungan, bukan? Baik Huo Shen dan Shinpi mengutuk dalam hati mereka. Mendapatkan sebuah kuota memang membutuhkan keberuntungan. Jika seorang ingin mempertahankan kuota tersebut dan tidak ingin kehilangan, maka tetap membutuhkan kekuatan. Untuk kontes perebutan tempat semacam ini, meskipun peraturan menetapkan bahwa tidak ada yang boleh menghabisi dengan niat buruk, sangat sulit untuk benar-benar diterapkan. Menghabisi dan merampok adalah hal biasa. Chuyu bertanya dengan tidak tergesa-gesa, siapa nama junior yang bertarung melawan Martial Grandmaster? Apakah ada di antara kerumunan itu? Shinpi tersenyum tipis mengatakan, namanya adalah Li Yunshao. Dengan senyuman cerah di wajahnya, Shinpi meneruskan, mungkin Yunshao takut karena melihat terlalu banyak orang kuat. Huo Shen dan Chuyu mencibir dalam hati mengutuk Shinpi yang terlihat seperti rubah tua yang licik. Bagaimana seorang junior yang mengalahkan seorang Martial Grandmaster takut muncul? Mereka bertiga semua memiliki pemikiran mereka sendiri, dan tidak ada satu kata pun yang mereka katakan benar. Mereka asal-asalan atau bertengkar. Setelah bertengkar untuk waktu yang lama, mereka masih belum mendapatkan konten yang berarti. Jadi mereka berhenti berbicara dan menyeruput teh masing-masing. Berpindah pada Yunshao yang tengah mengendarai gelembung air di atas sungai. Kapal Tiger King-nya terlihat terbakar dan hancur di sungai.
Seorang pria lain terbang di atas kapal Tiger King milik Yun Xiao. Pria itu tidak menampakkan emosi apapun. Yun Xiao mengetahui orang tersebut yang tidak lain adalah Yue Jiulin, paman dari Shin Ryu dan juga pengawalnya. Yun Xiao berteriak apa yang Yue Jiulin lakukan. Ia akan membantu Kekaisaran Das Flame untuk mendapatkan kuota. Tapi Yue Jiulin menghentikannya. Apakah tidak takut jika Shin Pi datang menghabisinya? Yun Xiao mengutuk ketika dia melihat siapa itu. Wajah Yue Jiulin masih tanpa ekspresi saat dia mengatakan untuk Yun Xiao tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Yun Xiao adalah orang yang beruntung. Ia menghentikan Yun Xiao untuk tujuan yang jelas. Yue Jiulin memerintahkan untuk Yun Xiao menyerahkan binatang iblis Dark Thunder dan Frost Hook. Dengan itu Yun Xiao dapat pergi tanpa cedera. Wajah Yun Xiao dingin saat dia berkata dengan marah. Apakah Yue Jiulin serius dengan hal itu? Mata Yue Jiulin berkilat dengan sedikit rasa malu. Dan dia menghela nafas. Ia benar-benar tidak ingin melawan Yun Xiao. Ia harap Yun Xiao bisa bekerja sama. Yun Xiao seharusnya tahu bahwa tidak dapat melarikan diri darinya, bukan? Kecuali jika Tuan Bailey Gongjin muncul lagi. Yun Xiao sangat marah, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyipit saat dia melihat ke belakang Yue Jiulin. Dan berkata dengan ngeri, apakah itu adalah ketua sekte Chifeng dari sekte Juntian? Yue Jiulin sangat terkejut hingga keringat dingin keluar di dahinya. Dia dengan cepat menoleh karena ngeri, dan hatinya menjadi dingin. Tapi tidak ada satupun orang di belakangnya. Yue Jiulin mengatakan, beraninya Yun Xiao membohongi dirinya. Yue Jiulin menjadi marah. Beraninya Yun Xiao mengolok-ngoloknya. Bahkan jika dia terganggu sesaat, bagaimana Yun Xiao bisa seorang martial lord melarikan diri darinya? Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat Yun Xiao mendekatinya, bukan melarikan diri. Ujung hidungnya hampir menyentuh wajahnya. Yue Jiulin terkejut dengan cepat mundur. Senyuman aneh muncul di wajah Yun Xiao dan tiba-tiba tercengang. Yue Jiulin menyadari bahwa Yun Xiao akan menggunakan serangan jiwa. Dia segera bergumam untuk menutup kesadaran jiwanya. Namun dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Sejumlah besar kekuatan tak terlihat mengalir deras, menyebabkan rasa spiritualnya disegel untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, Yun Xiao membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan karakter seperti kecebong emas muncul di telapak tangannya, yang kemudian menyelimuti Yue Jiulin. Lagi pula, Yue Jiulin adalah Martial Emperor bintang 5. Dia segera pulih dari linglungnya untuk sesaat. Matanya jernih saat dia melihat cahaya kemasan besar yang menjebaknya. Karakter kuno dan mendalam terus muncul di dalamnya. Dia sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Lagi pula, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sudah cukup jelas. Ia bergumam bahwa ia tahu Yun Xiao memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan bahkan banyak kartu traf, tapi semuanya tidak berguna di depannya. Tapi tiba-tiba, Yue Jiulin membuka matanya dan mendapati bahwa ia berada di tempat yang aneh yang tidak diketahui. Wajah Yue Jiulin memucat terkejut saat dia melihat bahwa dunia berwarna merah dan suhunya sangat tinggi. Seolah-olah dia sedang dipanggang di kapal uap. Api mulai merambat meraih kaki Yue Jiulin dan mengikatnya. Yue Jiulin semakin panik. Ia bingung apa yang terjadi. Apakah tempat itu adalah ilusi? Tiba-tiba suara tawa Yun Xiao terdengar mengatakan itu bukanlah ilusi. Adapun di mana tempat saat ini, ia tidak masalah apakah Yue Jiulin mengetahuinya atau tidak. Keberadaan Yun Xiao sendiri di tablet alam ilahi hampir seperti dewa, dan keberadaannya saat ini masih samar. Yun Xiao menunjuk Yue Jiulin dengan satu tangan. Api Qi berubah menjadi ular api dan mencoba mengikat Yue Jiulin. Yue Jiulin meronta-ronta mencoba untuk melepaskan diri, namun itu tidak akan berhasil. Lilitan itu semakin lama semakin kuat. Ia panik dan masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu adalah ilusi. Ada kesenjangan besar antar dirinya dan Yun Xiao, dan ilusi tidak ada gunanya melawan dirinya. Yun Xiao melambaikan tangannya sekali lagi, dan api melilit Yue Jiulin hampir ke seluruh tubuhnya, hingga membuat Yue Jiulin bahkan tidak mampu bergerak. Yun Xiao mengatakan, jarang sekali ia menemukan seorang Martial Emperor bintang 5. Ia akan mempraktikkan formasi ofensif untuk semua orang. Yun Xiao berteriak memanggil semua orang untuk bekerja sama. Ribuan orang di udara terbang dengan kemauan mereka, memenuhi langit tablet alam ilahi. Itu benar-benar mengerikan untuk dilihat, tapi kebahagiaan bagi Yun Xiao. Yun Xiao terkekeh mengatakan, Yue Jiulin dapat tinggal dan akan menjadi sandbag
atau teman sparring untuk semua orang di sana. Jangan pernah berharap apalagi mencoba untuk melarikan diri dari sana. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-111. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.